Kupu-kupu. Dari kupu-kupu kita bisa belajar, untuk menemui keindahan dalam hidup dibutuhkan kesabaran. Kupu-kupu memiliki bentuk dan tampilan warna yang cantik sehingga banyak orang menyukainya karena keindahannya. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang termasuk golongan serangga. Hewan ini memiliki ciri khas corak pada bagian sayapnya dengan warna-warna cantik yang sangat bervariasi. Sebelum berubah menjadi kupu-kupu, hewan ini akan mengalami siklus hidup. Mulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi kupu-kupu. Hewan ini ternyata tak hanya dikenal akan keindahannya saja, tapi juga dikenal memiliki filosofi. Filosofi kupu-kupu melambangkan kehidupan manusia yang bisa dijadikan sebagai pelajaran serta petuah dalam hidup. Beberapa filosofi kupu-kupu. 1. Hidup harus berubah. Kalau tak ada yang berubah, maka tak ada perubahan. Seperti yang kita ketahui, kupu-kupu memiliki metamorfosis yang berbeda jika dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Hewan ini memiliki 4 fase kehidupan yakni telur, larva, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Dari fase metamorfosis kupu-kupu ini, kita bisa belajar kalau hidup bisa berubah-ubah. Kupu-kupu mengajarkan kepada kita bahwa tak selamanya hidup yang kita jalani tahun ini akan sama dengan tahun depan serta tahun-tahun setelahnya. Kupu-kupu yang awalnya hanya sebuah larva dengan tampilan yang tidak bagus bisa berubah menjadi hewan yang menjadi simbol keindahan. Jika saat ini kita belum memiliki apa-apa maka jangan pernah menyerah. Hidup kita bisa saja berubah menjadi lebih baik lagi jika terus berusaha dan tekun bekerja. 2. Kupu-kupu sebagai simbol perjuangan. Jika melihat dari fase kehidupan kupu-kupu, ada saat di mana hewan ini menjadi larva dalam kepompong. Kepompong selalu hidup dengan cara menggantung di dahan atau ranting pepohonan. Tak peduli panasnya terik sinar matahari atau dinginnya malam, kepompong tetap bertahan dengan pose yang sama selama berhari-hari hingga berubah menjadi kupu-kupu. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa di dalam hidup, ada yang namanya perjuangan. Sebelum bisa mencapai kesuksesan, kita harus berjuang hingga akhirnya bisa mencapai titik di mana kita bisa menikmati kesuksesan tersebut. Perjuangan hidup memang tidaklah mudah, tapi jika melihat akhir dari perjuangan yang berupa kesuksesan, maka kita akan terus berjuang. 3. Kupu-kupu menjadi lambang kebebasan. Kupu-kupu mendapat asupan makanan dari nektar bunga dengan menggunakan alat pengisap yang ada pada bagian mulutnya. Jadi tak heran kalau hewan ini akan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya karena ia sedang mencari makan. Kita sebagai manusia memang mendapat kebebasan dalam hidup, tapi layaknya kupu-kupu, kebebasan yang didapat ini ada tujuannya. Kupu-kupu bisa bebas ke sana kemari mencari makan, tapi tak semua bunga masih memiliki nektar yang bisa disantap oleh kupu-kupu. Inilah alasan kupu-kupu selalu terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Meski kita mendapat kebebasan, tapi kebebasan tersebut haruslah memiliki tujuan yang pasti. 4. Kupu-kupu sebagai simbol cinta. Kupu-kupu memiliki paras yang sangat cantik dengan warna-warni indah pada bagian sayapnya. Kupu-kupu yang punya bentuk indah ini mengajarkan kalau cinta memang terlihat indah. Namun, di balik keindahannya, kupu-kupu harus melalui fase kehidupan yang cukup keras karena berubah-ubah bentuk dan mengalami masa sulit terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Cinta memang terasa indah. Namun, untuk mencapai keindahan dari cinta itu, kita harus melewati beragam cobaan terlebih dahulu sehingga bisa menjadikan cinta tersebut kuat dan terasa indah. 5. Kupu-kupu sebagai simbol kesabaran. Tanpa kita sadari, kupu-kupu telah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap sabar dalam menjalani hidup. Terkadang manusia merasa lelah dan penat dengan kehidupan yang dijalani karena tidak mengalami kemajuan dan selalu stuck di tempat yang sama. Kita harus belajar dari proses hidup kupu-kupu yang selalu bersabar untuk menanti wujudnya menjadi seekor kupu-kupu cantik. Supaya bisa menjadi kupu-kupu, telur harus mengalami proses selama 1-2 minggu baru bisa menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, ada proses lagi selama kurang lebih 12 hari untuk menjadi kepompong. Dari kepompong membutuhkan waktu selama 2 mingguan untuk bisa berubah menjadi kupu-kupu. Coba saja kita bayangkan proses yang lama tersebut. Inilah yang menjadikan kupu-kupu selalu dianggap sebagai hewan yang penyabar karena ia harus melewati waktu berminggu-minggu untuk bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang bebas.
Kesulitan, hambatan, masalah dalam kehidupan ini, sebenarnya adalah suatu bentuk ujian, agar kita lebih kuat, baik, dan bijak. Jika kehidupan kita saat ini masih stuck di tempat yang sama, cobalah untuk bersabar sambil terus berusaha.